Malam ini di After Hours, kita menyelami dunia tempat realitas tertekuk, dinding bergeser dan rahasia tersembunyi di setiap sudut. Kisah pencarian tanpa henti seorang wanita untuk saudara laki-lakinya yang tersembunyi di jantung fasilitas pemerintah yang berseluk-beluk hingga tidak tampak seperti rupanya. Kekuatan yang tak terbayangkan, kekuatan yang merusak, dan misteri yang membentang melintasi dimensi. Ini lebih dari sekedar game tentang kekuatan. Ini adalah perjalanan ke ranah yang tidak diketahui. Ini adalah Control. Jesse Faden tiba di rumah tertua, sebuah bangunan beton yang mencolok dan suram, tersembunyi dari dunia di tengah hiruk-pikuk kota New York. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari saudara laki-lakinya, Dylan Faden, yang dibawa oleh Biro Kontrol Federal alias FBC setelah sebuah insiden misterius di kampung halaman mereka. FBC adalah lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk penemuan, penahanan, dan penelitian fenomena paranormal. Rumah tertua, markas bagi FBC, tidak mudah ditemukan. Hanya melalui bimbingan halus Polaris, entitas misterius yang berkomunikasi dengan Jesse, ia mampu menemukan gedung tersebut. Saat ia melangkah masuk, keheningan di dalam gedung yang luas ini memekakkan telinga. Biro yang dulunya merupakan pusat penelitian paranormal telah menjadi benteng berhantu, terkunci, dan diganggu oleh sesuatu yang jahat. Tak lama kemudian, Jesse menemukan tubuh Zachariah Trench, mantan direktur FBC, yang tampaknya telah bunuh diri. Jesse tertarik kepada senjata Trench, senjata servis, objek misterius yang tampaknya memiliki kekuatan besar. Mengapa Biro mengambil Dylan bertahun-tahun yang lalu? Dan rahasia gelap apa yang mengintai dalam bayang-bayang rumah tertua? Setelah mengambil senjata servis, Jesse dipindahkan ke alam astral, dimensi yang menakutkan dan dunia lain tempat ia bertemu dengan dewan, entitas misterius yang diwakili oleh piramida terbalik yang besar. Tanpa banyak penjelasan, dewan menunjuknya sebagai direktur baru FBC, sebuah posisi yang memberinya kendali atas senjata servis dan kemampuan psikis yang luar biasa. Jesse tertegun, tetapi dia menerima peran tersebut, bertekad untuk menggunakan kekuatan barunya ini untuk mengungkap kebenaran dan menemukan saudaranya. Namun, rumah tertua jauh dari aman. Rumah itu telah diambil alih oleh HISS, kekuatan ekstradimensional berbasis resonansi, seperti Polaris, yang merusak semua yang ada di jalannya, mengkorupsi diri agen Biro menjadi boneka yang tidak punya pikiran dan melayang. Berbekal kemampuan barunya, Jesse bertempur melawan agen Biro, membersihkan titik kendali untuk menahan pengaruh HISS. Tetapi mengapa dia dipilih sebagai direktur? Dan bagaimana HISS menyerang FBC pada awalnya? Dengan bantuan Emily Pope, salah satu dari sedikit yang selamat yang tidak terkorup oleh HISS, Jesse mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja internal Biro. Para agen yang selamat dilindungi oleh perangkat SRA yang diciptakan oleh kepala penelitian yang hilang, Dr. Casper Darling. Jesse menemukan bahwa Dylan diculik dan dipersiapkan sebagai salah satu kandidat utama untuk peran direktur. Dikurung di fasilitas penahanan yang dikenal sebagai Panopticon. Jesse menjelajah lebih dalam ke lorong-lorong berliku-liku di rumah tertua, menjelajahi lingkungan surrealis dan bertemu dengan objek kekuatan yang kuat, artefak yang memiliki kemampuan luar biasa. Akhirnya Jesse mencapai sel Dylan, tetapi dia telah kabur dari penjara. Sebaliknya, Dylan dengan sukarela menyerahkan diri ke FBC
dan sekarang menunggu Jesse di ruang eksekutif. Tetapi ketika akhirnya dia bertemu dengannya, Jesse menemukan bahwa Dylan bukanlah orang yang sama yang pernah dia kenal. His telah merusak pikirannya, dan walaupun sementara dia tampaknya mengingat saudara perempuannya, dia memperingatkan Jesse untuk tidak mempercayai Polaris, entitas yang telah membimbing Jesse selama ini. Siapa yang bisa dipercaya Jesse? Apakah Polaris benar-benar sekutu yang dia kira? Atau apakah peringatan Dylan merupakan tanda sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Bertekad untuk mengungkap kebenaran, Jesse menggali lebih dalam arsip Biro, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa dunia yang diubah, alias AWE. Insiden paranormal yang terjadi di Ordinary, kota asal Jesse dan Dylan. Ketika keduanya masih anak-anak, mereka berdua menemukan objek kekuatan di tempat pembuangan sampah. Objek kekuatan ini adalah sebuah proyektor slide yang mampu membuka pintu ke dimensi lain. Melalui salah satu pintu inilah Jesse pertama kali bertemu Polaris, entitas dari Slide 36, yang membantu mereka bertahan hidup dari kekacauan yang disebabkan oleh entitas jahat dari Slide lain yang dikenal sebagai Not Mother. Ketika FBC datang menyelidiki, mereka membawa Dylan pergi beserta proyektor slide. Polaris tinggal bersama Jesse, tetapi peristiwa itu meninggalkan bekas luka yang dalam. Sementara itu, Dylan dibesarkan di dalam biro, dipersiapkan untuk menjadi direktur berikutnya. Namun, kekuatannya menjadi tidak stabil, yang akhirnya menyebabkan penahanannya. Apa yang sebenarnya terjadi di Ordinary? Dan apakah Polaris adalah pelindung yang diyakini Jesse atau ada rahasia lain? Saat Jesse mendekati bagian terakhir dari teka-teki proyektor slide, pertama-tama ia harus menjelajahi labirin asbak. Labirin yang terus berubah di dalam rumah tertua. Dengan bantuan Ahti, petugas kebersihan yang penuh teka-teki, ia menemukan jalan keluar dan mencapai penelitian dimensi. Di sini ia mengetahui tentang eksperimen Dr. Darling dengan Hedron, entitas kuat dari Slide 36 yang terkait dengan Polaris untuk memasuki dimensi mereka. Hedron dimaksudkan untuk melindungi Biro, tetapi itu tidak cukup. Dalam rangkaian peristiwa yang tragis, Jesse tanpa sengaja membiarkan His menerobos ruangan Hedron. Entitas itu hancur, tampaknya membawa Polaris bersamanya. Dengan hilangnya Polaris, Jesse menjadi rentan. His mengendalikan pikirannya dan layar memudar menjadi hitam. Apakah Jesse gagal? Apakah Biro ditakdirkan untuk jatuh ke tangan His selamanya? Saat kredit bergulir, tampaknya perjalanan Jesse telah berakhir tragis. Tetapi semuanya belum berakhir. Kredit terdistorsi dan game berlanjut. Jesse mendapati dirinya terperangkap dalam versi Biro yang mengerikan. Terperangkap dalam lingkaran waktu di mana dia adalah seorang birokrat yang tidak berdaya di bawah kendali His. Tetapi dengan bantuan dari Ahti dan pesan dari Dr. Darling, Jesse mulai melawan. Dia melepaskan diri dari cengkeraman His dan membangun kembali hubungannya dengan Polaris. Setelah diberdayakan lagi,
Jesse menghadapi sumber HISS, proyektor slide. Direktur Trench yang dimanipulasi oleh HISS yang membuka pintu ke dunia mereka dan mengizinkan invasi. Dengan kekuatannya yang pulih, Jesse mematikan proyektor dan menutup pintu HISS untuk selamanya. Namun Dylan yang masih di bawah pengaruh HISS jatuh koma. Jesse yang sekarang menjadi direktur biro yang sebenarnya, bersumpah untuk melindunginya dari ancaman di masa mendatang. Tetapi apakah biro benar-benar aman? Bahaya baru apa yang mungkin menanti di alam tak terlihat di luar sana? Dan begitulah siklus kekuasaan dan korupsi terus berlanjut. Jesse mungkin telah menyegel HISS, tetapi rahasia biro tidak pernah terungkap sepenuhnya. Rumah tertua dengan dindingnya yang bergeser dan kebenaran yang tersembunyi tetap menjadi misteri yang menunggu untuk diungkap. Mungkin masih banyak lagi di luar sana, lebih banyak dimensi, lebih banyak ancaman, lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Satu hal yang pasti, di dunia kontrol, kenyataan tidak pernah seperti yang terlihat. Jika kalian suka video cerita game seperti ini, like dan subscribe channel ini. Bersama NKD, tetaplah penasaran, tetaplah berhati-hati, dan yang terpenting jangan pernah berhenti menjelajah. Stay gaming.